Beberapa teman-teman sedang mengetik, kita sambil menunggu jawaban yang akan disampaikan. Jawabanku sendiri seperti ini, karena pemerintah tidak boleh menggunakan pengaruh langsung pada bisnis, namun harus membatasi diri dalam pengaruh aspek regulasi, karena tidak sedikit dunia usaha yang melakukan penyalahgunaan kekuatan bisnisnya. Maka pemerintah mengambil peran pengawas pengatur. Begitu ya jawaban dari Mbak Lulu. Oke. Kalau saya melihat arah dari jawaban teman-teman, saya sependapat dengan arah jawaban yang diberikan. Jadi ini pernyataan yang disampaikan di dalam soal tersebut meminta kepada kita untuk kita sepaham atau tidak dengan pernyataan tersebut. Pertama kan kita pasti akan tahu dulu poin kita sepaham atau tidak dengan pernyataan tersebut. Karena ketika kita membahas globalisasi, kita harus mengingat bahwa globalisasi bisa dilihat sebagai aspek yang positif, bisa juga dilihat sebagai aspek yang negatif. Itu ada pembahasan di dalam globalisasi. Nah, kemudian di sini kita diberikan pernyataan bahwa dalam globalisasi peranan pemerintah berkurang. Apakah kita sependapat dengan hal tersebut? Saya sependapat dengan hal tersebut. Kenapa sebabnya? Karena globalisasi mendekatkan batas-batas antar negara, sehingga kemudian negara yang semula berada di dalam wilayah spasial geografisnya tertentu, sekarang ini menjadi lebih dekat. Dengan banyaknya perjanjian-perjanjian perdagangan internasional, maka perdagangan internasional yang semula masih terlihat batasnya, baik adanya tarif, kemudian adanya biaya yang ditentukan oleh pemerintah, dengan adanya perjanjian internasional, semuanya itu dipermudah untuk menjadikan perdagangannya semakin tinggi. Apakah kemudian iklim kompetisinya juga meningkat? Pasti. Perdagangan internasional menjadikan kompetisi dari produk-produk yang ada tidak lagi pada pasar yang domestik, tidak lagi pada pasar luar, tidak lagi terbatas pada pasar dalam negeri, tapi juga meliputi pasar luar negeri. Karena kenapa? Karena globalisasi kembali mendekatkan dan juga kemudian menghapus batas-batas antar negara, baik terkait dengan tarifnya atau terkait dengan negara, baik terkait dengan tarifnya atau terkait dengan biaya tertentu, sehingga barang bisa dikirimkan ke mana saja sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan yang membutuhkan. Kemudian dan perekonomian mengarah ke pasar bebas. Oke, laissez-faire yang disampaikan di situ. Baik, kita bisa memahami itu karena ketika kita mengatakan laissez-faire, maka perdagangan diletakkan kepada penyesuaian atau keseimbangan antara supply and demand, keseimbangan kepada penawaran dan permintaan, sehingga kemudian pemerintah sebagai pihak yang begini, saya awali dulu bahwa perdagangan atau sistem ekonomi sebuah negara dan juga terkait dengan negara yang lainnya bisa dibagi menjadi paling tidak dua pendekatan ekstrim, yaitu yang kapitalis dan yang kedua adalah yang sosialis. Kalau yang kapitalis, pendekatannya adalah segala sesuatu diletakkan atau sistem perekonomian suatu negara diletakkan pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Sehingga di sini tidak ada campur tangan pemerintah yang kemudian mengendalikan sistem permintaan dan penawaran. Harga pun ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Sedangkan kalau sistem ekonomi sosialis sebaliknya, bahwa pemerintah memegang peranan penting, pemerintah memegang peranan utama dan sangat mengatur dari sistem perekonomian sebuah negara, sehingga sistem perekonomian tidak diletakkan kepada keseimbangan antara supply and demand. Nah, ketika pernyataan ini menyatakan bahwa globalisasi mengarahkan ke pasar bebas dan kemudian dia di situ menyatakan laissez-faire, itu sebenarnya menyatakan bahwa peranan pemerintah berkurang, pemerintah masih terkait di situ, tapi lebih utamanya diletakkan kepada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Sehingga kalau kita pahami bersama bahwa pernyataan ini itu sebenarnya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena peranan pemerintah sudah dinyatakan berkurang, iya, karena tadi batas-batas negaranya sudah didekatkan, kemudian adanya perdagangan bebas, kompetisinya meningkat jelas pasti, karena kemudian produk tidak hanya dipasarkan di pasar dalam negeri, tapi juga bisa dipasarkan di pasar luar negeri. Kemudian perekonomian mengarah ke pasar bebas, sistem perekonomian mengarah ke pasar bebas. Iya,